Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali di vlog saya Akhil Channel. Dengan tiada bosan-bosannya saya mendoakan semoga penonton saya dan subscriber saya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan ilmu yang saya dapat dan saya pelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan tema syukur. Bagaimana pemaparannya dan keseruannya? Apakah kita sudah termasuk orang-orang bersyukur? Ikuti terus di Akhil Channel. Sahabat Akhil Channel yang saya hormati, syukur adalah engkau mengetahui tidak ada yang memberikan nikmat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui. Yang kedua, engkau harus mengetahui dengan rinci nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga, kita sanggup mempergunakan dan memanfaatkan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama dengan hati. Itu dulu yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lidah. Yang ketiga dengan seluruh anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan hati? Imam Al-Ghazali mengatakan, engkau sembunyikan seluruh kebaikanmu di hadapan manusia. Ini barometer orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sunyi, semakin sendirian, tidak ada orang, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau orang semakin ramai, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali, dia belum bersyukur, bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lidah adalah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan tulus dan ikhlas bahwa Allah lah yang memberikan seluruh kenikmatan dan kesehatan dan seluruh alam jagat raya ini semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan seluruh anggota badan. Yang pertama adalah kita lakukan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita aplikasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, cara mensyukuri mata adalah engkau menutup aib saudaramu dan tidak menyebarkan kepada orang lain aib yang engkau lihat dari saudaramu. Itu adalah mensyukuri mata. Dan jangan mempergunakan mata dan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri telinga, kata Imam Al-Ghazali, engkau tutup telingamu dari dosa-dosa yang engkau lihat, yang engkau dengar. Apabila engkau mendengar dosa, maka tutup. Jangan sebarkan dosa-dosa itu kepada orang lain. Dan jangan mempergunakan telinga kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mensyukuri anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah kiat dan cara bersyukur yang ketiga. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seseorang, bagaimana kabarmu pagi ini? Orang itu berkata, baik. Lalu Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Orang itu tetap menjawab, baik. Rasulullah SAW mengulanginya yang ketiga kalinya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Orang itu berkata dan menjawab, keadaanku pada pagi hari ini
baik, alhamdulillah wa syukrillah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jawaban inilah yang saya tunggu. Seseorang apabila ditanya kondisi dan keadaannya, dua kemungkinan jawabannya. Apabila ia bersyukur, maka dia orang taat. Tapi apabila ia mengeluh, ketahuilah bahwa ia orang durhaka. Dalam sejarah yang sangat populer, baginda Rasul SAW pernah dikatakan sampai bengkak kakinya karena lamanya solat. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah sudah cukup? Belum cukup ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan Bunda Aisyah itu, wahai Aisyah, saya ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Rasulullah SAW kurang apa? Ibadahnya dan dijamin masuk surga, dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang, dan jaminannya masuk surga. Tapi Rasulullah SAW ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Ternyata kejadian kaki baginda Rasulullah SAW bengkak itu adalah di usianya menjelang sudah melebihi usianya 60 tahun. Ini maknanya manusia yang beriman dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah semakin tua dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Akhrul Channel yang saya hormati, demikianlah video kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Apapun yang kita dapatkan, semuanya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.